Dan sosok perempuan ini tiba-tiba ngerubah temen aku jadi yang kayak aku gak kenal banget. Dia tiba-tiba bisa bahasa Sunda, dia tiba-tiba kayak nangis sendirian, dia tiba-tiba berusaha untuk mencekik diri dia sendiri sampai mau habis nafas gitu. Oke, hari ini aku sama Julio kita mau cinema visit ke The Park Sawangan ya. Yes, jadi The nanti Park kita ada Sawangan. yang di awal show dan ada yang di akhir show. Yes, kita mau mengejutkan para penonton film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2 yang udah nonton. Yes. Excited gak sih ngeliat? Kan ini udah beberapa kali filmnya, dan ngeliat antusias dari fans-fans kalian seperti apa? Kalau yang hari ini sih hari yang menarik karena hari pertama tayang di bioskop dan pengen lihat aja orang yang datang yang benar-benar pengen lihat yang datang tuh umur berapa aja atau iya Seperti apa iya, bentuknya. iya. Kalau yang kemarin kan emang mereka yang udah ngikutin. Aku kalau misalnya hari ini menarik karena kita bisa lihat yang netral tuh kayak gimana yang nonton tuh umur berapa dan ya banyak anak The laki-laki real atau penonton perempuan kita ya. Mungkin pengalaman syuting film ini tuh seperti apa? Kalau buat aku yang pasti seru karena ketemu sama teman-teman baru dan kebetulan di ATKKM 2 ini semua teman-temannya berbeda total sama yang pertama dan karakter kita juga semuanya tuh berbeda. Jadi saat di lokasi syuting tuh semuanya beragam deh dengan karakter masing-masing dan hobi masing-masing. Tapi saat udah nyampe di set yang aku suka banget semuanya benar-benar totalitas banget dalam berakting dan karakter mereka. Itu yang paling aku ingat sih. Apa tadi pengalamannya paling ya dinamika yang baru dan apa ceritanya yang menarik tentang membawa tentang kasus yang sedang lumayan happening akhir-akhir ini bahwa tentang mental health dan diaplikasikan dengan aplikasinya generasi sekarang ya. Tapi Will ngeliat respon dari fans-fans kamu, acting kamu dipuji habis-habisan kalian juga karena film horor ini dan penerimaan dari masyarakat lumayan bagus, bukan lumayan bagus banget. Kamu sendiri seneng dan seperti apa sih? Ya pasti aku percaya sih kalau emang mereka tuh fans-fans yang misalnya udah ngikutin karya aku atau misalnya karyanya Gio, pasti mereka akan mensupport kita banget. Pasti kita makasih banget kalau misalnya mendapatkan respon yang baik. Cuma kalau dari aku pribadi masih banyak yang harus aku tingkatkan dan harus aku selalu belajar karena ini masih proses belajar, akan terus ada yang harus diperbarui. Jadi nggak boleh cepat puas diri. Cuma aku sangat bersyukur banget kalau film ATKKM 2 diapresiasi sama masyarakat Indonesia. Kalau horor berarti ke empat ya kayaknya. Iya 4. Mungkin dari mungkin ini film yang paling cukup sukses sih kalau Iya bisa dibilang iya, ini film horor aku yang paling kayak dikit-dikit darah muncrat gitu, yang kayak lumayan dark gitu walaupun nggak terlalu slasher banget, cuma kayak lumayan ekstrim lah ya gitu. Makanya kan genrenya ini kan dewasa 17 plus. Kalau Will pengalaman totalitas kamu seperti apa sih di film ini? Katanya sampai warnanya kamu sampai rusak dan juga kamu juga punya totalitas yang sampai bikin, kalau Will kan rambutnya rusak, kalau kamu apa sih yang menggambarkan totalitas kamu untuk film Ini dia pakai keriting rambutnya. Loh. Masih lurus Oh, really? enggak lah bercanda Enggak bercanda. Gimana ceritanya? Kalau aku jadi waktu itu kan emang aku udah discuss sama saudara dan akhirnya aku sama Bang Anggi setuju buat kita mau nunjukin tentang kedepresiannya si Sienna lewat fisiknya dia. Maksudnya dari kayak make upnya yang gak terlalu berlebihan dan yang selalu beauty look gitu. Terus juga rambutnya yang warnanya agak nyentrik berbeda, bukan yang cantik lurus di curly gitu, jadi yang dibuat lebih agak acak-acakan dikit. Dan looknya juga semuanya dirubah daripada yang pertama kan. Makanya akhirnya setelah ngobrol, yaudah yuk kita ubah aja warna rambutnya jadi warna yang orang nggak pernah lihat deh sebelumnya gitu. Akhirnya biru. Terus aku tuh pernah mikir kayak oh paling ini kayak cuma dicat rambut biasa lah, ternyata harus di bleaching sampai di tingkatan paling ujung. Habis lagi proses pertengahan syuting udah mau kelar, baru aku berasa loh rambut aku diginiin rontok gitu, diginiin rontok. Setiap kali aku mandi rontoknya sebanyak ini. Makanya kan lagi banyak banget anak rambut ya kan tumbuh kan.
itu gara-gara sempat rontok parah banget, dan mungkin karena bleachingnya terlalu kuat juga. Terus sempat aku ngecat 2 sampai 3 kali untuk buat series aku yang berikutnya tuh warnanya sampai nggak bisa hilang, masih tetap biru. Akhirnya dicat lagi, mendekati syuting dicat lagi gitu, baru akhirnya bener-bener bisa hilang. Ini pun juga masih mulai luntur-luntur gitu kan. Jadi mungkin kalau buat aku ini pengorbanan aku yang paling gila banget tuh di sini, sampai aku harus merelakan rambutku yang bagus. banget, jadi mungil tuh segini. Tapi yang istimewa dari film ini apa sih yang harus ditonton ya? Oke, apa? Yang istimewa dari film ini kenapa harus tonton? Kalau buat gue secara pribadi film itu kan personal. Apakah bisa beresonansi dengan cerita atau tidak kan pertama itu harus ditonton. Dan mungkin untuk gimana ya Pak? Bahwa pengaplikasian tentang mental health problem dan akhirnya dan relasi untuk jika lo bahagia apa adanya, bukan bahagia yang tidak yang bukan yang dipura-purakan, itu ya itu adalah salah satu message yang dibawakan dari film ini tentang ketulusan dan tentang apa artinya persahabatan dan untuk mengikuti insting apa yang harus dilakukan untuk mencari jawaban yang perlu dicari. Setuju, karena di tengah mungkin tahun ini lagi banyak banget film horor, film Aku Tahu Kapan Kau Mati 2 hadir dengan konsep kesehatan mental, terutama juga dengan mungkin bisa dilihat di judul ada Desa Bunuh Diri, yang kita juga tahu akhir-akhir ini lagi marak banget terjadi kasus bunuh diri ya kan. Dan itu yang membuat aku ngerasa agak berbeda dibandingkan film-film horor lainnya yang misalnya cuma tentang setan atau hantu, tapi ini ada pesan moralnya juga yang mudah-mudahan bisa relate ke teman-teman yang nonton gitu. Di film ini kan kalian mungkin ada firasat yang tidak Apa? di film ini kan kalian membahas ada firasat Yang punya indigo gitu ya. kayak di indigo gitu. Kalian ada nggak dalam diri kalian? Kalau aku pribadi untung enggak, aku nggak peka, nggak sensitif, jadi aku nggak pernah mendapatkan firasat-firasat yang aneh. Enggak sih, gue orang normal aja. Mungkin dari pengalaman pas syuting ada pengalaman misteri apa gitu? Sama pakai syuting gitu. Ini ada film. Proses syuting sih sebenarnya lebih ke bukan pas proses syutingnya, cuma Promo. pas lagi di lokasi syutingnya, aku bikin konten penelusuran di lokasi syuting itu, manggil satu orang, kita bilang kayak paranormal atau orang indigo gitu ya, yang bisa melihat dan berkomunikasi. Terus di situ aku sama temen aku ngajak temen aku, dan kita nggak rencanain, nggak juga yang kayak memplanning untuk akan terjadi apa. Terus tiba-tiba teman aku kayak kerasukan sesosok perempuan, dan sosok perempuan ini tiba-tiba ngerubah temen aku jadi yang kayak aku gak kenal banget. Dia tiba-tiba bisa bahasa Sunda, dia tiba-tiba kayak nangis sendirian, dia tiba-tiba berusaha untuk mencekik diri dia sendiri sampai mau habis nafas gitu. Terus juga dia kayak pengen nyerang laki-laki. Dan dari situ setelah diajak komunikasi baru ketahuan kalau ternyata dia adalah korban pemerkosaan di daerah itu, di lokasi syuting kita ternyata. Dan setelah kejadian itu aku nggak ngikutin dan juga nggak yang kayak cari tahu juga bentuk setan kita kayak gimana. Pas nyampe ke lokasi, nyampe ke set, itu ternyata setan kita persis banget yang kayak digambarin sama si paranormal ini, bahwa katanya mulutnya dia robek gara-gara abis diperkosa, dibuang, dan dia kayaknya dipukul. Dan ternyata nanti kalau kalian nonton TKKM 2 bentuknya kayak gitu persis gitu, mirip lah. Oke. Oke, buat pemirsa semuanya yang weekendnya nggak tahu mau ngapain, pengen refreshing, jangan lupa Untuk nonton. film Aku Tahu Kapan Kau Mati, Desa Bunuh Diri sekarang lagi tayang di bioskop. Yes, jangan lupa. Oke. Kemudian